Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 perkembangan hewan akan menjelaskan tentang faktor genetik, kromosomal, dan lingkungan yang mempengaruhi perkembangan prenatal hewan. Anggota dari kelompok 9 yaitu yang pertama Roisatul Adawiyah, yang kedua Febi Eka Wahyuni, yang ketiga Ivan Ardiansyah, yang keempat Hulida Tunisa, yang kelima Sofia Okta. Di sini saya Muhammad Ivan Ardiansyah dengan NIM 12208193106 akan menjelaskan tentang faktor-faktor mutasi dan faktor internal yang mempengaruhi perkembangan hewan. Yang pertama, faktor-faktor mutasi. Mutasi yang dapat didefinisikan sebagai perubahan acak dalam urutan nukleotida gen dapat terjadi secara spontan atau mungkin disebabkan oleh pengaruh eksternal. Perubahan ini dapat terjadi melalui substitusi, penyimpanan, atau penghapusan basa nukleotida. Perubahan genetik yang ada dalam gamet dapat ditransmisikan ke generasi mendatang. Dampak mutasi pada hewan yang sedang berkembang tergantung tentang bagaimana perubahan mutasi mengubah konformasi atau fungsi produk gen aktif. Mutagen bahan kimia. Contohnya adalah kolkisin dan zat digitonin. Kolkisin adalah zat yang dapat menghalangi terbentuknya benang-benang spindle pada proses anafase dan dapat menghambat pembelahan sel pada anafase. Penyebab mutasi dalam lingkungan yang bersifat kimiawi disebut juga mutagen kimiawi. Mutagen kimiawi tersebut dapat dipilih menjadi 3 kelompok, yaitu analog basa, agen pengubah basa, agen penyelah. Mutagen bahan fisika. Mutagen bahan fisika adalah sinar ultraviolet, sinar radioaktif, dan sinar gamma. Sinar ultraviolet dapat menyebabkan kanker kulit. Penyebab mutasi yang bersifat fisik adalah radiasi dan suhu. Yang terakhir, mutagen bahan biologi. Virus dan bakteri diperkirakan dapat menyebabkan terjadinya mutasi. Bagian virus yang dapat menyebabkan terjadinya mutasi adalah DNA-nya. Faktor internal yang mempengaruhi perkembangan hewan. Yang pertama, gen. Gen adalah substansi atau materi pembawa sifat yang diturunkan dari induk. Gen mempengaruhi ciri dan sifat makhluk hidup, misalnya bentuk tubuh, tinggi tubuh, warna kulit, warna bunga, warna bulu, rasa buah, dan sebagainya. Gen juga menentukan kemampuan metabolisme makhluk hidup sehingga mempengaruhi dan perkembangannya. Yang kedua, hormon. Hormon merupakan zat yang berfungsi untuk mengendalikan berbagai fungsi di dalam tubuh. Meskipun kadarnya sedikit, hormon memberikan pengaruh yang nyata dalam pengaturan berbagai proses dalam tubuh. Hormon yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Baik, di sini saya Roisatul Adawiyah dengan NIM 12208193004 akan menjelaskan mengenai kelainan kromosom. Penyimpangan yang memiliki efek merusak pada perkembangan hewan sering mengakibatkan kematian pada embrio ketika kromosom komplement sel diubah dengan penambahan atau hilangnya kromosom. Kondisi ini disebut dengan aneuploidi. Jika sepasang kromosom kehilangan salah satu jumlah, kondisi ini disebut dengan istilah monosomi, sedangkan penambahan satu kromosom pada sepasang kromosom ini disebut dengan istilah tirosomi. Abnormalitas atau kelainan pada kromosom secara alami
dapat terjadi dengan sendirinya tanpa adanya stimulus dari lingkungan. Hal tersebut dapat dipahami melalui proses pembelahan sel yang memungkinkan terjadinya pindah silang atau crossing over dan pautan atau linkage yang menyebabkan terjadinya kehilangan, penambahan, pertukaran, dan lain sebagainya. Kelainan pada kromosom ini dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu kelainan pada struktur kromosom dan kelainan pada jumlah kromosom. Di bawah ini ada tabel 1 yang menerangkan tentang kondisi autosomal dan terkait seks yang penting dalam manusia karena kelainan kromosom. Yang pertama, kondisi sindrom Cri-du-Chat. Kelainan kromosomnya monosomi parsial kromosom 5, sindrom Down. Kelainan kromosomnya trisomik kromosom 21, sindrom Patau, kelainan kromosomnya trisomi kromosom 13, sindrom Edward, kelainan kromosomnya trisomi sindrom Klinefelter, kelainan kromosomnya kromosom X tambahan, dan sindrom Tumor, kelainan kromosomnya 1 kromosom X tidak ada. Selanjutnya ada abnormalitas dari struktur kromosom. Abnormalitas pada struktur kromosom yang pertama ini dikenal dengan istilah delesi. Delesi ini merupakan kelainan kromosom yang terjadi ketika terjadi pengurangan sebagian dari salah satu lengan kromosom sehingga menyebabkan hilangnya materi genetik. Berdasarkan lokasi kehilangannya ini, delesi dapat dibedakan menjadi delesi terminal, yakni jika delesi terjadi pada ujung kromosom, dan delesi interstisial jika delesi terjadi pada bagian di antara kedua ujung lengan kromosom. Kelainan genetik yang disebabkannya akibat delesi kromosom ini diantaranya sindrom DiGeorge, yakni 22q 11.2, yaitu hilangnya sebagian fragmen kromosom nomor 22 pada lengan Q di posisi 11.2 yang menyebabkan menurunnya respon kekebalan dan kelainan pada tulang. Pada sindrom Cri-du-Chat syndrome, yakni 5p-min, sebagian fragmen kromosom nomor 5 hilang pada bagian lengan P. Bayi yang menderita sindrom ini kalau menangis suaranya seperti suara kucing. Bobot lahir rendah, otot lidah lemah, tulang dagu kecil, dan kecerdasannya lemah. Ilustrasi mengenai delesi dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Yang kedua ada duplikasi. Duplikasi ini merupakan kebalikan dari delesi, yaitu kelainan kromosom yang terjadi akibat terjadinya penambahan susunan dari kromosom. Berdasarkan asal dari bagian yang bertambahnya, duplikasi dibedakan menjadi duplikasi yang berasal dari kromosom homolognya dan duplikasi yang berasal dari bukan kromosom homolognya. Ilustrasi mengenai duplikasi ini dapat dijelaskan pada gambar di bawah ini. Lalu yang ketiga ada inversi. Inversi ini merupakan kelainan kromosom yang terjadi ketika bagian dari kromosom mengalami patah, tetapi patahnya menempel kembali dengan urutan yang terbalik. Berdasarkan keikutsertaan sentromer dalam proses inversinya, kelainan ini dapat digolongkan menjadi inversi parasentrik jika inversi yang terjadi tidak melibatkan sentromer, dan sebaliknya adalah inversi perisentrik jika inversi yang terjadi melibatkan sentromer. Dan di bawah ini merupakan ilustrasi gambar terjadinya inversi. Selanjutnya, keempat ada istilah translokasi. Translokasi merupakan kelainan kromosom yang terjadi ketika terjadinya penempelan bagian atau satu kromosom pada bagian yang lainnya. Translokasi ini dapat dibedakan menjadi dua tipe, yaitu translokasi resiprokal yang terjadi akibat adanya pertukaran lengan antara dua kromosom, dan translokasi Robertsonian yang terjadi akibat menempelnya satu kromosom pada kromosom yang lainnya. Translokasi Robertsonian ini umumnya terjadi pada kromosom dengan posisi sentromer akrosentrik. Contohnya Duchenne muscular dystrophy XP21,
neurofibromatosis 17Q, retinoblastoma 13Q14, dan lain sebagainya. Dan di bawah ini ada gambar yang mengilustrasikan terjadinya translokasi. Dan kelainan dari struktur kromosom yang terakhir yaitu abnormalitas struktur kromosom lainnya. Abnormalitas kromosom yang lainnya ini jarang ditemukan seperti abnormalitas cincin dan abnormalitas isokromosom. Dan di bawah ini terdapat ilustrasi terjadinya abnormalitas cincin yang ditunjukkan oleh gambar A, yakni yang sebelah kiri, dan yang sebelah kanan menunjukkan adanya isokromosom atau yang bagian B. Selanjutnya di sini kelainan yang kromosom yang kedua yaitu abnormalitas jumlah kromosom. Abnormalitas jumlah kromosom di sini dibedakan menjadi dua, yaitu euploidi dan aneuploidi. Euploidi ini merupakan salah satu jenis kelainan jumlah kromosom yang terjadi ketika satu individu memiliki kelebihan atau kekurangan satu sel kromosom. Berdasarkan jumlahnya set kromosom, euploidi ini digolongkan menjadi haploid, yakni N, jika memiliki satu kromosom, triploid, yakni 3N, jika memiliki 3 set kromosom, dan tetraploid 4N jika memiliki 4 set kromosom, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu aneuploidi. Aneuploidi ini merupakan kelainan kromosom yang terjadi akibat adanya pengurangan 2N-X atau penambahan jumlah kromosom 2N plus X. Aneuploidi ini dapat dibedakan menjadi nullisomi, yakni 2N-1 jika terjadi pengurangan jumlah kromosom sehingga ada kromosom yang tidak memiliki pasangan homolognya. Trisomi, yakni 2N+1 jika terjadi penambahan jumlah pada salah satu kromosom. Tetrasomi, 2N+2, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ini ada abnormalitas kromosom pada ternak. Abnormalitas struktur kromosom pada sapi ini telah banyak diketahui. Penelitian yang dilakukan oleh Gustafsson dan Rockborn pada tahun 1964 menemukan adanya abnormalitas kromosom pada sapi yang mengalami leukemia limfa yang dikenal dengan sebutan abnormalitas translokasi Robertsonian kromosom 1/29. Sampai saat ini, jenis abnormalitas translokasi Robertson 1/29 telah ditemukan pada 38 bangsa sapi dengan frekuensi kejadian yang bervariasi pada masing-masing bangsa. Selain translokasi Robertson 1/29, terdapat 25 jenis translokasi lainnya yang ditemukan pada berbagai bangsa sapi, yakni Eldridge diungkapkan oleh Eldridge 1985. Contoh hasil dari kariotip yang memiliki translokasi Robertsonian 1/29 disajikan pada gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini yakni mengilustrasikan kariotip sapi jantan yang mengalami kelainan 1/29 Robertsonian translocation. Kelainan pada jumlah kromosom seperti penambahan satu kromosom nomor 17 ini ditemukan terjadi pada sapi Friesian Holstein yakni FH di Jepang dan Brown Swiss di Amerika. Kelainan trisomi 17 tersebut menyebabkan sifat genotip yang dikenal dengan istilah lethal brachygnathia trisomy syndrome atau LBTS. Dan di bawah ini terdapat gambar kariotip sapi jantan yang mengalami kelainan kromosom trisomi 17, yakni ditujukan pada gambar sebelah kiri, dan sebelah kanan menunjukkan anak sapi yang mengalami kelainan kromosom trisomi 17. Selanjutnya di sini ada penyakit pada perkembangan hewan. Tabel kedua ini menunjukkan beberapa penyakit atau kondisi hewan yang menyebabkan dari disfungsi gen tunggal. Penyakitnya yaitu yang pertama ada albinisme, spesies binatangnya ada kucing, sapi, ayam, anjing, dan domba. Produk gen yang terpengaruh yaitu tirosinase.
Yang kedua ada penyakit dwarfisme. Spesies binatangnya yaitu ayam. Produk gen yang terpengaruh ada reseptor hormon pertumbuhan atau GHR. Yang ketiga ada penyakit gangliosidosis GM1. Spesies binatangnya ada kucing, sapi, anjing, dan domba. Produk gen yang terpengaruh yaitu galaktosidase. Penyakit yang keempat ada penyakit gondok. Spesies binatangnya ada sapi dan kambing. Produk gen yang terpengaruh ada tiroglobulin. Selanjutnya ada penyakit heni berbulu. Spesies binatangnya ayam. Produk yang terpengaruh yaitu aromatase. Penyakit yang selanjutnya ada defisiensi adesi leukosit yakni LAD. Spesies binatangnya ada sapi dan anjing. Produk gen yang terpengaruh ada 2 integral yakni CD18. Selanjutnya juga ada di sini sudah ada myotonia bawaan, ada hipertemia maligna, dan ada distrofi otot terkait X. Untuk spesies binatang dan produk gen yang terpengaruh, teman-teman bisa melihat pada tabel di bawah ini. Tabel yang ketiga di sini menunjukkan beberapa penyakit atau kondisi yang berbasis genetik pada manusia dengan etiologi gen tunggal yang menampilkan dominan atau pola pewarisan resesif. Di sini ada penyakit atau kondisinya albinisme dan telangiectasia ataxia. Pola pewarisannya di sini keduanya resesif. Ada juga brachydactyly. Pola pewarisannya itu dominan. Ada kebutaan warna itu resesif. Distrofi otot Duchenne itu dominan. Penyakit darah itu resesif. Chorea Huntington itu dominan. Phenylketonuria itu resesif. Dwarfisme pseudoachondroplastik itu dominan. Anemia sel sabit itu resesif. Dan yang terakhir ini ada penyakit yang berkaitan dengan teratologi yakni cacat embrionik, diantaranya ada bibir sumbing, ada polydactyly, ada sindaktil, ada agnesis, ada sirenomelus, ada pocomelia, ada lesio pada otak fetus, ada Klinefelter syndrome, sindrom Down, Dwarfisme, dan gigantisme. Untuk lebih lanjutnya teman-teman juga bisa membaca pada makalah yang kami sajikan, atau untuk teman-teman lain yang melihat video ini juga bisa melihat juga pada beberapa sumber di internet, sudah banyak yang menyinggung tentang beberapa penyakit ini. Baik, akan saya lanjutkan. Saya Wulidatun Nisa Utamama. Selanjutnya kita akan membahas tentang maternal disease pada hewan. Maternal disease pada hewan yang mempengaruhi perkembangan janin bisa disebabkan oleh virus. Apa saja nama-nama virus tersebut? Mari kita membahasnya bersama-sama. Yang pertama ada Acabane-virus dari famili Bunyaviridae dan genus Bunyavirus. Biasanya virus ini terjadi pada ternak, bisa domba dan kambing. Infeksi rahim dalam rahim mengakibatkan cacat bawaan yang berhubungan dengan usia janin pada saat infeksi. Yang kedua ada Blue tongue virus. Virus ini termasuk dalam famili Reoviridae dan genus Orbivirus. Terjadi pada domba ternak dan kambing. Beberapa strain virus Blue tongue, terutama yang ada dalam vaksin virus yang dilemahkan, dapat menyebabkan kematian embrionik dan juga kelainan otak dan cacat lainnya. Yang ketiga ada border disease virus, masuk ke dalam famili Flaviviridae dan genus Pestivirus. Biasanya sih terjadi pada domba dan rentan juga pada kambing. Infeksi domba yang sedang hamil dapat menyebabkan berbagai perubahan embrionik
pada janin yang meliputi kematian dan resorpsi embrionik. Biasanya juga terjadi cacat sistem saraf pusat dan retardasi pertumbuhan tulang dan juga kelainan bulu dan juga cacat mata. Yang keempat, ada bovine viral diarrhea virus yang termasuk dalam keluarga Flaviviridae dan genus Pestivirus. Biasanya terjadi pada hewan ternak. Dan virus ini menginfeksi sapi hamil, yang mana sapi tersebut tidak kebal dengan pestivirus ini. Virus ini dapat mengakibatkan penularan transplasenta dengan hasil tergantung pada embrio atau janin pada saat infeksi dan jenis virus yang menginfeksi. Yang kelima ada classical swine fever virus, masuk ke dalam keluarga Flaviviridae dan genus Pestivirus. Biasanya virus ini menginfeksi induk babi yang sedang hamil dan menghasilkan serangkaian perubahan embrionik dan janin yang meliputi kematian embrionik awal, aborsi, kelahiran mati, mumifikasi, dan kelahiran anak babi yang terus-menerus terinfeksi. Usia embrio atau janin menentukan hasil infeksi in utero. Yang keenam ada felin panleukopenia virus, termasuk dalam keluarga Parvoviridae dan genus Parvovirus. Efek dari infeksi transplasenta dengan parvovirus ini pada perkembangan janin berhubungan dengan tahap kehamilan pada saat infeksi dan berkisar dari hipoplasia cerebellar dan displasia retina hingga kematian. Yang 7 ada Japanese encephalitis virus, masuk dalam keluarga Flaviviridae dan genus Flavivirus. Biasanya terjadi pada babi dan juga terkadang terjadi infeksi pada kuda dan jenis lainnya. Infeksi induk babi menjelang pertengahan kehamilan dapat menyebabkan aborsi dan perubahan janin mulai dari mumifikasi dan janin lahir mati ke babi lemah dengan tanda-tanda neurologis, tetapi juga anak babi normal secara klinis. Yang ke-8 ada porcine herpes virus 1, masuk ke dalam famili Herpesviridae dan termasuk genus Varicellovirus. Virus ini biasanya terjadi pada babi. Infeksinya biasanya terjadi pada babi dan menyebabkan penyakit atau pseudorabies augeski. Hingga 50% induk betina yang hamil bisa batal ketika virus dimasukkan ke dalam kawanan yang tidak kebal. Yang ke-9 ada porcine respiratory dan reproductive syndrome virus, termasuk ke dalam famili Arteriviridae dan genus Arterivirus. Infeksi dengan virus ini menyebabkan kegagalan reproduksi pada induk babi dan ditandai dengan aborsi pada usia kehamilan lanjut, kelahiran mati, janin yang mengalami mumi, bayi neonatus yang lemah, dan tingkat pengembalian yang tinggi ke estrus. Selanjutnya yaitu konsekuensi dari infeksi oleh virus. Berikut ini adalah gambar bagan virus atau hewan yang rentan akibat infeksi pada berbagai tahap kehamilan. Yang pertama ada virus diare atau virus sapi yang menyerang pada sapi. Pada usia
kehamilan 0 sampai 30 hari 0 sampai 30 hari terjadi kematian embrionik atau resorpsi. Pada usia 30 hingga 90 hari usia kehamilan terjadi aborsi, mumifikasi, dan cacat bawaan berat. Pada usia 90 hingga 120 hari masa kehamilan, virus ini dapat menyebabkan keterbelakangan pertumbuhan intrauterus dan banyak mengalami cacat bawaan. Namun janin yang selamat dari infeksi ini cenderung lebih kebal terhadap virus, namun tetap terinfeksi seumur hidup. Pada usia kehamilan 120 hingga 160 hari, janin mungkin memiliki beberapa cacat bawaan, tetapi biasanya bisa bertahan hidup. Pada usia 160 hari hingga 285 hari, infeksinya tidak mungkin menyebabkan cacat bawaan yang serius, karena janin kompeten secara imunologis dan dapat menghasilkan antibodi penawar yang menghilangkan virus tersebut. Pada hari ke-65 hingga 112-115 hari terjadi retardasi pertumbuhan intrauterin. Terjadi juga aborsi, mumifikasi, lahir mati, malformasi kongenital, termasuk cerebellum dan hipoplasia tulang belakang dan tremor bawaan. Jika infeksi terjadi sebelum 60 hari kehamilan, anak babi yang imunotoleran terhadap virus tetap terinfeksi secara terus-menerus. Yang selanjutnya ada virus porcine parvovirus yang terjadi atau menginfeksi pada babi. Pada hari ke-0 hingga hari ke-30 terjadi kematian embrionik dan resorpsi. Hari ke-30 hingga hari ke-70 terjadi kematian janin dan kemungkinan mumifikasi. Pada hari ke-70 hingga hari ke-112 atau 115 hari terjadi beberapa kelahiran mati yang mungkin akan terjadi. Ukuran kotoran mungkin berkurang dan beberapa anak babi mungkin lebih kecil dari ukuran normalnya, dari biasanya. Kemudian ada virus felin panleukopenia yang menjangkit pada kucing. Pada hari ke-0 hingga hari ke-30 dapat terjadi resorpsi atau aborsi. Hari ke-30 hingga hari ke-50 terjadi cacat bawaan dan kematian neonatal dini. Pada hari ke-50 hingga hari ke-60 terjadi hipoplasia cerebellar dan displasia retina. Selanjutnya kita akan membahas tentang agen teratogen. Teratogen adalah agen yang dapat menyebabkan perubahan permanen pada struktur atau fungsi embrio atau janin. Jadi teratogen ini bertindak pada periode rentan embriogenesis atau perkembangan janin yang dapat menyebabkan malformasi non-warisan. Sejumlah malformasi ini disebabkan oleh teratogen yang terkait dengan perubahan dalam fungsi atau ekskresi gen yang berperan dalam perkembangan proses. Efek pamungkas dari paparan teratogen ini itu tergantung pada usia kehamilan embrio atau janin. Pada saat terpapar dan sifatnya atau cara kerjanya itu rusak. Mode tindakan agen yang dapat menyebabkan cacat bawaan ke aturan dasar termasuk tahap kehamilan di mana mereka mengerahkan efeknya, dosis atau derajat paparan yang diperlukan untuk mendorong perubahan dan cara di mana agen-agen ini dimetabolisme.
Meskipun berkembang embrio sangat rentan terhadap pengaruh merusak dari agen teratogen lingkungan, kerentanan ini menurun saat embrio mengalami perkembangan progresif. Janin menjadi semakin resisten terhadap teratogen karena jatuh tempo. Namun, struktur pembeda akhir seperti cerebellum dan langit-langit bagian dari saluran kemih dan sistem reproduksi tetap rentan terhadap banyaknya teratogen sampai akhir kehamilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feby Eka Wahyuni dengan NIM 12208193101. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu pada poin agen kimia, obat sitotoksik, dan racun tanaman. Yang pertama adalah agen kimia atau biasa juga disebut bahan kimia atau obat adiktif. Nah, di sini ada tiga jenis atau tiga macam, yaitu kokain, etil alkohol, dan toluena atau pelarut organik lainnya. Yang pertama adalah kokain. Nah, kokain ini itu memberikan efek terhadap perkembangan in utero, termasuk pada kematian janin, retardasi pertumbuhan, mikrosefali, infark cerebral, anomali urogenital, dan gangguan neurobehavioral pastoral pasca kelahiran. Nah, itu dapat dilihat melalui ciri-ciri seperti gizi buruk dan penyalahan obat ganda, namun efek tetragoniknya itu masih belum terlihat jelas. Untuk yang kedua yaitu etil alkohol. Nah, konsumsi alkohol yang parah pada masa kehamilan itu dapat memicu sindrom alkohol janin yang terjadi pada bayinya atau janinnya. Nah, ciri-cirinya itu dapat dilihat pada bayi. Jika ia terkena sindrom, maka dia akan terjadi defisiensi pertumbuhan, keterbelakangan mental, perubahan penampilan wajah, dan cacat jantung bawaan. Nah, selain itu, akibat itu akan mengalami keterbelakangan mental dan perkembangan serta menunjukkan gangguan perilaku yang jauh dari anak-anak normal. Lalu yang ketiga yaitu toluena dan pelarut organik lainnya. Menghirup pelarut organik dengan sengaja itu secara berulang-ulang pada masa kehamilan itu dapat meningkatkan resiko teratogenesis dan aborsi. Nah, toluena ini itu sejenis seperti pelarut cat gitu loh, yang ada di industri-industri gitu. Nah, hal ini itu juga dapat menyebabkan retardasi pertumbuhan atau perlambatan pertumbuhan, anomali craniofacial, dan mikrosefali. Efek samping yang lainnya itu juga dapat terjadi, antara lain neurotoksisitas atau keracunan otak dan sistem saraf. Hal ini itu tidak hanya. Lalu obat sitotoksik. Nah, obat sitotoksik ini itu sering disebut dengan kemoterapi. Dalam perawatan neoplastik atau obat ini tuh sering digunakan dalam perawatan penyakit neoplastik. Nah, digunakan untuk menghentikan penyebaran sel neoplastik yang mengganggu baik secara langsung maupun tidak langsung melalui replikasi DNA. Obat ini itu berinterferensi dengan pembagian sel. Akibatnya, paparan dari embrio atau janin yang digunakan sebagai obat sitotoksik mengalami hal yang serius, di mana terjadi gangguan perkembangan dimulai dari intrauterin, kematian yang parah. Selanjutnya, obat ini tuh banyak digunakan untuk mengobati penyakit neoplastik yang seperti di awal. Namun sebenarnya obat ini tuh tidak boleh diresepkan atau diberikan kepada wanita yang hamil, terutama pada trimester pertama kehamilan. Lalu obat sitotoksik ini dikelompokkan berdasarkan sumbernya, yaitu ada dua. Yang pertama, bahan
alkylating, antimetabolisme, produk alam, hormon, dan antagonismenya. Yang kedua yaitu senyawa dengan aktivitas yang beragam. Lalu pemakaian obat ini pada masa kehamilan akan menyebabkan kematian pada saat embrio mati atau akan mengalami kerusakan pada organ yang sedang tumbuh secara bertahap. Yang selanjutnya yaitu paparan dalam dosis yang rendah itu juga dapat menyebabkan peningkatan mutasi sel berproliferasi. Yang selanjutnya yaitu racun tanaman. Nah, racun tanaman ini dalam tanaman itu terdapat zat alkaloid beracun tertentu yang akan mengganggu pola migrasi normal sel embrionik. Sedangkan zat kimianya mungkin turut memberikan efeknya melalui obat penenang atau anestesi janin yang berkembang. Contohnya itu terdapat pada tumbuhan Veratum californicum. Nah, ia menginduksi bawaan deformitis cyclopin jika dikonsumsi oleh betina yang sedang hamil pada hari ke-14 kehamilan. Alkaloid yang terkandung di dalamnya itu akan memberikan sinyal transduksi. Nah, macam-macam dari racun tanaman ini banyak sekali ya. Maksudnya tanaman-tanaman yang beracun gitu. Yang pertama yaitu biji pohon ek, yang diduga si biji pohon ini itu adalah binatang ternak. Nah, penyakit ini itu merupakan penyakit kelemahan sendi bawaan dan dwarfisme yang dapat dicegah dengan memberi makan rumput dan kacang-kacangan selama kehamilan. Nah, keadaan betisnya yang terpapar penyakit ini itu mengalami pemendekan tulang panjang, overdistensi sendi distal, dan sedikit kubah kranium. Anak sapi dengan kondisi yang seperti ini itu tetap bisa hidup namun tidak dapat berkembang. Lalu yang selanjutnya yaitu dari spesies Astragalus dan spesies Oxytropis. Nah, di sini spesies yang rentan terpapar yaitu domba, sapi, dan kuda. Namun, juga akan terjadi anomali kognital pada domba, sapi, dan kuda. Namun, juga akan terjadi anomali kognital pada domba termasuk brachygnathia, kontraktur atau overekstensi sendi, rotasi tungkai, osteoporosis, dan kerapuan tulang. Nah, selain itu, parahnya bisa terjadi kematian janin dan aborsi juga dapat terjadi ketika tanaman ini itu dikonsumsi selama kehamilan. Yang ketiga yaitu adalah Conium maculatum. Nah, spesies yang rentan untuk terpengaruh adalah sapi, babi, kuda, dan domba. Namun untuk hewan ternak atau penggembalaan, racun hemlock ini menyebabkan kelumpuhan ujung saraf motorik dan overstimulasi, diikuti oleh depresi pusat sistem saraf. Akibat lain yang terjadi karena mengalir. Peristiwa yang terjadi adalah cacat anggota badan, sumbing langit-langit mulut, dan tremor otot. Lalu yang keempat yaitu dari spesies lupinus, itu terjadi pada hewan ternak. Nah, contohnya itu adalah ketika sapi yang sedang hamil mengkonsumsi tanaman ini akan terjadi kelainan bentuk anggota badan, terutama pada kaki depan atau betis. Lalu juga terjadi kelainan ekstremitas terdiri dari kontraktur fleksi dan atrogruposis berhubungan dengan gangguan pertumbuhan sendi dan pemendekan rotasi tulang. Kurangnya gerakan janin yang disebabkan oleh efek sedatif atau anestesi dari alkaloid lupin. Selain itu terdapat celah pada langit-langit mulut juga termasuk ciri-ciri dari penyakit ini begitu. Yang selanjutnya itu ada Nicotina tabacum yang ditemukan pada babi yang sedang hamil pada hari ke-22 sampai 53 kehamilan.
yang mengkonsumsi tanaman ini sehingga menyebabkan atrogruposis dan kadang-kadang menyebabkan brachiognathia dan kifosis pada anaknya. Lalu pada janin sapi dan domba yang diberi makan Nicotina glauca atau tembakau pohon liar selama kehamilan, itu akan menyebabkan kurang lebih sama, dan rasa dari tanaman ini itu tidak enak, sehingga tanaman ini kecil kemungkinan menjadi penyebab penyakit alami pada sapi dan domba. Untuk yang terakhir yaitu ada Veratum californicum. Untuk yang di awal sudah dijelaskan seperti itu, dan di sini itu pengonsumsian pada awal kehamilan itu akan menyebabkan kelainan bentuk kepala bawaan yang parah sehingga cacat yang mempengaruhi struktur lain pada keturunannya. Nah, hewan yang rentan akan teratogen tanaman ini itu adalah domba, sapi, dan kambing. Selain itu, tanaman ini menyebabkan gangguan dalam perkembangan tabung saraf. Alkaloid beracun ini akan mengganggu sinyal sonic hedgehog dan efeknya pada perkembangan tulang, yaitu adanya gangguan metabolisme tulang rawan. Untuk poin kedua yaitu adalah agen infeksius atau virus, bakteri, dan parasit yang dapat menghambat perkembangan hewan. Nah, di sini ada 3 macam, yaitu ada bakteri, protozoa, dan virus. Untuk bakteri di sini terdapat bakteri Treponema pallidum dari subspesies Pallidum. Bakteri ini rentan menyerang manusia, di mana infeksi in uteronya dapat menyebabkan penyakit janin yang serius dan disebut sebagai sifilis kongenital. Infeksi ini dapat terjadi pada masa kehamilan yang dapat menyebabkan infeksi serius pada janin hingga menyebabkan kematian janin atau kelainan kongenital yang menyebabkan ruam makulopapular, cacat pada sistem saraf pusat atau tuli hidrosefalus, dan keterbelakangan mental. Lesi destruktif pada langit-langit mulut, septum hidung, dan kelainan bentuk gigi, tulang, dan kuku. Namun, jika infeksi terjadi pada sebelum kehamilan, maka hal ini tidak akan terjadi. Untuk dari protozoa itu terdapat Toxoplasma gondii, di mana spesies yang rentan terhadap infeksi ini adalah manusia, domba, kambing, babi, dan kucing. Nah, infeksi yang terjadi pada masa kehamilan itu akan menyebabkan infeksi kongenital, namun jika terjadi di luar kehamilan, itu tidak akan terjadi infeksi kongenital. Nah, pada manusia, jika terjadi infeksi pada awal kehamilan, dapat menyebabkan kematian janin dan abortus, lahir mati, chorioretinitis, kerusakan otak dengan klasifikasi intracerebral, hidrosefalus, mikrosefali, ruam, dan hepatosplenomegali. Nah, jika infeksinya sudah parah, maka akan terjadi retardasi psikomotor atau mental. Namun, jika infeksi ini terjadi pada akhir kehamilan, maka akan menyebabkan penyakit janin ringan atau subklinis dengan manifestasi yang tertunda. Nah, selanjutnya di sini ada virus, dan ini memiliki banyak sekali macam, ada 17 macam. Yaitu yang pertama adalah Cytomegalovirus atau famili Herpesviridae dari subfamili Beta Herpesvirinae. Nah, infeksi yang disebabkan yaitu cacat bawaan pada manusia sejumlah 2% dari bayi yang baru lahir. Nah, sejumlah itu mungkin akan terinfeksi Cytomegalovirus dan sekitar 10 bayi diantaranya itu terinfeksi di dalam rahim dengan tanda infeksi yang parah. Nah, hal ini akan menyebabkan kematian janin atau cacat bawaan.
Yang kedua yaitu virus herpes simplex tipe 1 dan virus herpes simplex tipe 2 dari famili Herpesviridae, subfamili Alpha Herpesviridae. Nah, di sini menyebabkan infeksi kongenital di mana infeksinya diperoleh pada saat bayi lahir melewati saluran genital. Malformasi kongenital yang dikaitkan dengan infeksi virus herpes ini terjadi pada akhir kehamilan, termasuk ruam vesikular, defek mata hepatitis, mikrosefali, dan keterbelakangan mental. Yang selanjutnya terdapat parvovirus B19 dari famili Parvoviridae dan genus Parvovirus. Nah, ini rentan terjadi pada manusia di awal kehamilan, di mana dapat menyebabkan anemia pada sekitar 10% janin yang terinfeksi. Saat virus bereplikasi di dalam sel prekursor eritroid, virus ini dapat menyebabkan anemia berat yang menyebabkan gagal jantung bawaan, hidrops fetalis, dan kematian janin. Selanjutnya yaitu ada virus rubella dari famili Togaviridae, virus rubivirus, genus rubivirus gitu. Nah, ini jika terinfeksi pada 3 bulan pertama kehamilan, itu akan memiliki resiko mengalami cacat bawaan yang parah pada bayinya. Infeksi selama periode embrionik awal menghasilkan malformasi stadium tertentu yang dapat aborsi spontan atau malformasi kongenital organ utama. Selanjutnya terdapat anomali kongenital yang menonjol termasuk tuli, katarak, dan cacat mata lainnya. Malformasi kardiovaskular, mikrosefali, dan keterbelakangan mental. Lalu yang selanjutnya ada virus varicella zoster. Nah, di mana infeksi virusnya itu menyebabkan cacar air pada awal kehamilan. Dapat dikaitkan juga dengan anomali kongenital yang meliputi cacat kulit dan otot, hipoplasia tungkai, cacat mata, mikrosefali, dan keterbelakangan mental. Nah, saat janin matang, itu resiko cacat bawaan menurun, dan infeksi setelah minggu ke-20 kehamilan itu tidak mungkin menyebabkan cacat yang serius gitu. Selanjutnya terdapat human immunodeficiency virus. Nah, sebagian besar bayi yang lahir dari ibu yang terinfeksi virus ini itu secara kongenital yang kemudian berkembang menjadi sindrom imunodefisiensi. Nah, beberapa laporan itu menunjukkan bahwa infeksi kongenital dengan retrovirus ini dapat menyebabkan retardasi pertumbuhan janin, cacat krania wajah, dan mikrosefali. Selanjutnya ada virus Akabane. Nah, virus infeksi in uteronya itu terjadi pada kambing akan menyebabkan cacat bawaan yang berhubungan dengan usia janin pada saat infeksi. Arthrogryposis, Hydrangecephalus, aborsi, dan kematian janin itu adalah kemungkinan sequel atau kemungkinan lanjutan dari infeksi in uteronya. Nah, jika terjadi infeksi pada mielitis. Nah, cacat bawaan yang ada pada keturunan domba dan kambing hamil termasuk Hydrangecephalus, arthrogryposis, skoliosis, orancephali, dan mikrosefali. Lalu virus yang selanjutnya yaitu virus blue tongue yang infeksinya dapat menyebabkan kematian embrio, kelainan otak, dan cacat lainnya. Jika terjadi pada domba hamil pada saat awal kehamilan, itu resiko kematian embrionya itu sangat mungkin terjadi. Nah, ketika infeksinya terjadi pada sekitar 40-100 hari kehamilan, malformasi kongenital mungkin termasuk hydranencephaly,
porencefali, dan kebutaan juga ataksia. Lalu terkadang juga terjadi kelainan bentuk bawaan yang terjadi pada anak sapi setelah terjadi infeksi pada dalam kandungan. Nah, tidak seperti infeksi janin dengan pestivirus, virus ini itu tidak mungkin menginduksi imunotoleransi pada janin yang sedang berkembang. Selanjutnya terdapat virus penyakit perbatasan, yaitu infeksinya terjadi pada domba hamil yang dapat menyebabkan berbagai perubahan embrio atau janin yang meliputi kematian embrio dan resorpsi, cacat sistem saraf pusat, retardasi pertumbuhan tulang, kelainan bulu, dan cacat mata. Kematian dan resorpsi embrio itu dapat terjadi setelah infeksi embrio yang sedang berkembang, atau infeksinya itu terjadi pada saat embrio sedang berkembang, atau infeksinya itu terjadi pada saat embrio sedang berkembang, begitu. Untuk selanjutnya terdapat virus diare atau virus sapi, yaitu infeksinya terjadi pada sapi yang sedang hamil. Yang tidak kebal dengan pestivirus ini itu akan menyebabkan transmisi transplasenta dengan hasil yang bergantung pada usia embrio atau janin pada saat infeksi dan strain virus yang menginfeksi. Nah, efek infeksi intrauterinnya antara 30 dan 90 hari kehamilan, termasuk aborsi, mumifikasi, kelainan bawaan dari sistem saraf pusat, dan kelainan mata, hipoplasia cerebellum, mikroftalmia, displasia retina, dan alopecia akan terjadi. Untuk selanjutnya itu juga terdapat virus demam babi klasik, yaitu infeksi pada induk babi yang hamil itu menyebabkan berbagai perubahan embrionik dan janin yang meliputi kematian embrio dini, aborsi lahir mati, mumifikasi, dan kelahiran anak babi yang terinfeksi terus-menerus. Usia embrio atau janinnya itu menentukan hasil dari infeksi in utero. Lalu juga terdapat virus panleukopenia kucing. Nah, di mana yang diserang itu adalah kucing. Efek infeksi transplasentanya dengan parvovirus ini terjadi pada perkembangan janin, berhubungan dengan tahap kehamilan pada saat infeksi dan berkisar dari hipoplasia cerebellar dan displasia retina hingga kematian janin. Infeksi pada awal kehamilan itu dapat menyebabkan resorpsi atau aborsi. Nah, yang selanjutnya itu adalah virus encephalitis Jepang. Nah, di mana infeksinya itu terjadi pada babi menjelang pertengahan kehamilan, dapat menyebabkan aborsi dan perubahan janin mulai dari mumifikasi dan janin lahir mati hingga anak babi yang lemah dengan tanda-tanda neurologis, tetapi juga anak babi yang secara klinis normal. Infeksi eksperimental pada babi yang sedang hamil itu menghasilkan cacat bawaan yang meliputi hidrosefalus, hipoplasia cerebellar, dan hypomyelinogenesis. Yang selanjutnya adalah porcine herpesvirus. Nah, di mana infeksinya juga terjadi pada babi pada awal kehamilan, yang biasanya menyebabkan resorpsi embrio dan kembali ke estrus. Nah, kemudian pada kehamilan, infeksi yang mempengaruhi semua atau sebagian dari serasa dapat menyebabkan aborsi, atau pada anak babi yang baru lahir itu bisa mati, mumi, lemah, atau normal. Nah, porcine herpesvirus ini adalah salah satu dari sejumlah virus yang terlibat dalam sindrom SMEDI. Yang selanjutnya yaitu adalah porcine parvovirus atau dari famili Parvoviridae dari genus Parvovirus.
Nah, ketika infeksinya itu terjadi selama 4 minggu pertama kehamilan, kematian embrio dan resorpsi biasanya terjadi. Kematian janin dan mumifikasi memungkinkan terjadi infeksi pada saat 30 dan 70 hari kehamilan. Dengan berkembangnya kompetensi imunologi pada kira-kira di 70 hari kehamilan, itu akan terjadi kerusakan janin yang tidak terlalu terlihat. Namun beberapa bayi lahir itu bisa langsung mati dan ukuran mungkin akan lebih kecil dari biasanya. Jika jumlah janin yang hidup itu berkurang di bawah 4, seluruh serasah biasanya hilang. Infeksi porcine parvovirus ini merupakan penyebab utama SMEDI. Lalu yang selanjutnya adalah virus sindrom pernafasan dan reproduksi dari babi. Nah, di mana infeksi dari virus arteri ini itu menyebabkan kegagalan reproduksi pada babi betina yang ditandai dengan aborsi pada akhir kehamilan, lahir mati, janin yang dimumikan, anak babi, neonatus dan tingkat pengembalian birahi yang tinggi. Untuk yang terakhir yaitu adalah virus demam lemah atau virus demam lembah Rif, di mana setelah infeksi primer dengan virus demam lembah Rif, persentase yang tinggi dari domba, kambing, dan sapi yang sedang hamil itu digugurkan. Virus bereplikasi di plasenta yang menghasilkan plasenta dan aborsi. Vaksin hidup yang dilemahkan yang banyak digunakan di daerah endemik dan selama wabah penyakit dapat menyebabkan cacat bawaan atau aborsi. Nah, perubahan yang disebabkan oleh vaksin hidup ini termasuk atrogriposis, hidranensefali, cerebellar, hipoplasia, dan mikrosefali. Nah, di sini jadi agen infeksius itu cacat bawaan pada manusia dan binatang yang disebabkan oleh virus yang memiliki afinitas untuk plasenta atau untuk jaringan dalam embrio atau janin. Nah, akronim dari SMEDI ini menggambarkan reproduksi porsin kegagalan dalam kelahiran mati, mumi, embrio kematian, dan kemandulan itu dapat terjadi. Jadi sejumlah kecil bakteri dan protozoa itu dapat menyebabkan cacatnya perkembangan pada populasi manusia dan hewan. Terima kasih. Pembahasan selanjutnya adalah peran dan akibat Toxoplasma gondii dalam perkembangan hewan dan manusia. Apa itu Toxoplasma gondii? Nah, Toxoplasma gondii ini adalah sebuah protozoa dengan penyebaran luas yang dapat menyebabkan terjadinya toxoplasmosis. Suatu infeksi ini dapat terjadi pada hewan dan manusia. Toxoplasma gondii ini merupakan parasit protozoa yang memiliki sifat alami dengan perjalanan penyakitnya dapat bersifat akut atau menahun, simptomatik atau asimptomatik. Toxoplasma gondii ini dapat mengalami siklus secara aseksual pada hewan vertebrata berdarah panas. Toxoplasma gondii ini dapat menular kepada manusia yang terjadi dengan cara menelan kista yang berisi bradyzoid yang terdapat pada daging yang sebelumnya telah terinfeksi atau secara tidak langsung menelan ookista yang terdapat pada ekskreta kucing. Nah, mengapa terkadang ada ibu hamil yang tidak boleh terlalu dekat dengan kucing? Penyebabnya adalah Toxoplasma gondii ini terdapat pada fesesnya kucing. Nah, jadi nanti ditakutkan secara tidak langsung ibu hamil akan menelan Toxoplasma gondii ini dan nantinya akan berdampak pada kehamilannya. Pada manusia dan hewan, selama kehamilan, jika sebelum kehamilan mereka terinfeksi Toxoplasma gondii, maka ini tidak menyebabkan infeksi. Nah, terjadinya infeksi apabila pada saat hamil
pada saat awal kehamilan itu mereka terinfeksi Toxoplasma gondii. Baru infeksi dari protozoa ini dapat menyebabkan reaksi atau infeksi kongenital yang mengikutinya. Toxoplasma gondii yang menginfeksi manusia di awal kehamilan dapat menyebabkan kematian janin dan abortus, janin lahir mati, chorioretinitis, kerusakan otak dengan klasifikasi intracerebral, hidrosefalus, mikrosefali, ruam, dan hepatosplenomegali. Selain itu, juga ada retardasi psikomotor atau mental yang merupakan ciri-ciri kongenital toksoplasmosis yang parah. Selain itu, infeksi pada akhir kehamilan dapat juga menyebabkan penyakit pada janin yang bersifat ringan atau subklinis dengan manifestasi yang tertunda. Toxoplasma gondii rentan menginfeksi itu sekitar pada trimester pertama, yaitu sekitar hari ke-18 sampai hari ke-40 masa kehamilan. Jadi, paparan ke teratogen setelah 40 hari mengakibatkan masuknya malformasi saluran reproduksi, sistem saluran kencing, langit-langit atau otak. Sedangkan pada hewan, Toxoplasma gondii ini biasanya menyerang pada domba, kambing, dan babi. Toxoplasma gondii ini di akhir kehamilan dapat menyebabkan aborsi dan kematian perinatal. Ada juga istilah encephalitis yang sering dikaitkan dengan infeksi kongenital pada hewan. Toxoplasma gondii ini rentan menyerang pada periode saat embrio memasuki tahap organogenesis. Nah, jadi pada trimester pertama, Toxoplasma gondii ini sangat rentan menginfeksi kehamilan.